Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, nomor induk mahasiswa 860364284. Untuk kelas SPGK 4107.170. Untuk mata kuliah praktikum IPA SD. Dan untuk dosennya namanya Bapak Herman. Untuk tugas praktikum yaitu KP.2 simbiosis. Kali ini adapun alat dan bahannya yaitu 1. Alat tulis, 2. Lembar pengamatan, 3. Lingkungan sekitar. Sebelum melakukan penelitian, saya akan membahas sedikit mengenai definisi dan jenis simbiosis. Berdasarkan modul PDGK 4107 mata kuliah praktikum IPA SD. Untuk karya Maman Rumanta dan teman-teman tahun 2025, yaitu menyatakan bahwa definisi simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Simbiosis sendiri terbagi ke dalam 3 macam, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Untuk simbiosis yang pertama, yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara 2 spesies, di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Untuk yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Dan yang terakhir atau ketiga, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah hidup bersama di antara 2 spesies makhluk hidup di mana keduanya saling menguntungkan. Kali ini saya akan melakukan penelitian terkait simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Untuk simbiosis parasitisme, contohnya yaitu hubungan antara daun pokcoy yang berlubang dan daun cabai yang berlubang dengan ulat. Untuk tanaman ini termasuk simbiosis parasitisme karena ada makhluk hidup yang dirugikan dan ada makhluk hidup yang diuntungkan. Yang mana makhluk hidup yang diuntungkan yaitu ulat dan makhluk hidup yang dirugikan yaitu daun pokcoy dan daun cabai yang berlubang. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Untuk simbiosis komensalisme, saya akan membahas terkait hubungan ikan dengan tumbuhan rumput yang berada di pinggir kolam. Hubungan ini termasuk ke dalam simbiosis komensalisme karena ada makhluk hidup yang diuntungkan dan ada makhluk hidup yang tidak dirugikan atau tidak diuntungkan, yaitu untuk makhluk hidup yang tidak dirugikan atau diuntungkan yaitu ikan. Dan yang kedua, makhluk hidup yang diuntungkan yaitu rumput yang berada di pinggir kolam karena ia menumpang hidup di sini. Untuk manfaatnya tidak ada untuk ikan dan tidak ada dirugikan. Ini termasuk ke dalam simbiosis mutualisme dikarenakan kedua makhluk hidup saling menguntungkan. Adapun manfaat yang ikan didapatkan oleh alga yaitu alga melakukan fotosintesis mengeluarkan O2 atau oksigen di dalam air yang bermanfaat untuk ikan sebagai nafas di dalam air, dan manfaat alga terhadap ikan. Ikan mengeluarkan kotoran dan karbon dioksida di dalam air yang bermanfaat untuk alga sendiri itu sebagai pupuk alami. Kesimpulannya, dari hasil penelitian yang saya lakukan terkait simbiosis, saya mengambil kesimpulan 3 poin. Yang poin pertama itu hubungan antara ulat
dan daun pokcoy yang berlubang dan daun cabai yang berlubang, yaitu termasuk simbiosis parasitisme, dikarenakan ada makhluk hidup yang dirugikan dan ada makhluk hidup yang diuntungkan. Untuk poin yang kedua, yaitu hubungan antara ikan dan tanaman rumput yang berada di kolam, termasuk simbiosis komensalisme, dikarenakan ada makhluk hidup yang diuntungkan dan ada makhluk hidup yang tidak dirugikan. Yang poin ketiga yaitu hubungan antara ikan dengan tanaman alga atau tumbuhan hijau yang berada di kolam, termasuk simbiosis mutualisme, dikarenakan ada dua makhluk hidup yang diuntungkan atau saling menguntungkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.